Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pengalaman bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sampai selesai bagian yang kita baca tadi, sampai ayat terakhir, maka kita akan melihat dan kita akan tahu bahwa di ujungnya adalah happy ending. Tetapi saudara, seandainya kita membaca sampai ayat yang ke-10 saja, maka kita akan tiba pada sebuah kesimpulan. Apakah ini iman ataukah sebuah kegilaan? Dan saudara, memang terkadang iman pada titik tertentu terlihat seperti sebuah kegilaan. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10, ketika seorang panglima Aram bernama Naaman, ketika dia sakit kusta, dia datang kepada Elisa. Elisa lalu menyuruh dia untuk mandi di sungai Yordan. Padahal saudara, sebagai seorang panglima Aram, dia sudah sakit kusta, penyakit kulit, disuruh lagi mandi di sungai Yordan yang airnya keruh seperti itu. Padahal saudara, sebagai seorang panglima Aram, dia di negerinya sendiri, dia memiliki begitu banyak sungai yang airnya lebih jernih daripada di sungai Yordan. Lalu saudara, di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-6, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang matanya buta, waktu itu Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu menempelkan ke mata orang itu. Saudara, jangankan mata yang buta, mata yang normal saja ketika ditaruh tanah pasti akan buta. Memang saudara, pada titik tertentu iman terkadang bisa terlihat seperti sebuah kegilaan. Lalu saudara, ketika firman ini datang kepada Abraham, mengapa Abraham bisa begitu tenang melakukan firman ini? Mengapa Abraham bisa begitu enjoy melakukan perintah ini? Mengapa Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan? Mengapa Abraham tidak protes? Padahal bukankah Abraham ini waktu Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan? Ketika firman ini datang pagi-pagi, Abraham memasang pelana keledainya, memanggil 2 bujangnya, lalu mengajak anaknya Ishak untuk pergi ke Gunung Moria. Mengapa Abraham kelihatan tidak panik? Mengapa Abraham tanpa beban? Dan mengapa Abraham bisa melakukan semua perintah ini dengan begitu enjoy? Jawabannya ada pada Kejadian 22 ayat yang pertama bagian A. Setelah semuanya itu. Setelah semuanya apa? Setelah semua apa yang Abraham alami bersama Tuhan, sejak dia keluar dari negerinya, dari satu tempat ke satu tempat, masuk ke satu negeri, sehingga ke satu negeri, sampai akhirnya Abraham memperoleh Ishak. Semua pengalaman Abraham berjalan bersama Tuhan, Abraham tiba pada satu kesimpulan bahwa Allah atau Tuhan itu baik adanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu ada apa dengan saudara pagi hari ini. Mungkin ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada pergumulan, ada beban berat yang saat ini menghantui saudara. Tapi saudara, asal saudara mau taat pada Tuhan, saudara mau selalu datang pada Tuhan, percaya kepada Dia, maka sama seperti Abraham, saudara juga akan mengalami pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan saudara, di ujung penderitaan, di ujung sakit penyakitmu, di ujung pergumulanmu, engkau akan mendapati happy ending. Saudara, seberat apapun kehidupanmu, sehebat apapun pergumulanmu, sebesar apapun masalahmu, di ujung semua masalahmu itu, engkau akan mendapati bahwa Allah itu baik. Dan di ujung semua masalah-masalah, pergumulan, penyakitmu, atau apapun itu yang seberat apapun, di ujung semua itu, engkau akan keluar lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari pengalaman Abraham berjalan bersama Tuhan. Abraham tiba pada satu kesimpulan bahwa Allah itu baik. Kami juga mengalami banyak masalah dalam dunia ini. Dan kami percaya bahwa ketika kami taat pada Tuhan, kami mau datang pada Tuhan, maka di ujung pergumulan-pergumulan kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita.
Tuhan memberkati kita semua.